Welcome back my YouTube channel. Hai teman-teman, terima kasih yang udah like, comment, dan juga subscribe. Di video kali ini aku akan ngebuat review sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Namun tetap dalam satu produk di RW Skincare Indonesia. Tepatnya untuk bedak tabur. Bedak tabur adalah produk yang biasa kita gunakan atau biasa kita kenal untuk menambah kesan make up natural kalian ketika kalian berada di dalam maupun di luar ruangan. Saat di rumah, pentingkah kita menggunakan bedak tabur, atau ketika keluar rumah, seberapa penting menggunakan bedak tabur itu? Oke, aku mau jelasin untuk bedak tabur sendiri memang sangat perlu, khususnya bagi kalian yang memiliki kulit berminyak atau kalian yang suka kesan make upnya itu terlihat natural. Bedak tabur itu memang teksturnya ringan dan dia tidak melalui proses ketebalan gitu ya, karena memang tekstur bedak tabur ini dia ringan dan dia bisa digunakan saat kalian sudah menggunakan sunscreen atau pelembab wajah kalian. Nah, ada orang yang beranggapan bahwa, Kak, aku pengen menggunakan bedak padat, sementara kulitnya dia adalah kulit berminyak dan cenderung berjerawat. Jadi memang aku tidak menyarankan untuk teman-teman atau buat teman-teman yang nonton video ini, kalau menggunakan bedak padat bagi kulit kalian yang berminyak, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi lebih baik kalian menggunakan bedak tabur begitu. Untuk video kali ini aku mau buat review perbedaan bedak tabur dari pot kemasan yang baru dan juga pot kemasan yang lama dari RW Skincare Indonesia. Yang pertama, ini adalah pot yang lama ya. Untuk kemasan yang lama, dia bentuknya memang agak sedikit besar dibandingkan dengan pot yang baru. Ini masih dalam satu kotak ya. Tadi aku udah buka segelnya dan kita akan buka di dalamnya untuk kemasan baru ini seperti apa. Pastikan untuk kemasan atau bedak tabur yang kalian gunakan itu adalah original atau asli, memang produk dari klinik. Bukan racikan atau produk yang di luar yang kita tidak tahu itu dijual secara original atau tidak. Nah, jadi penting kalian untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk sebelum membeli. Kemudian yang pertama, saya akan melihatkan atau melakukan perbandingan buat teman-teman. Ini yang ukuran kemasan lama ya. Kalau kalian masih pakai yang ini, atau kalian di rumah masih punya kemasan begini, itu artinya saya bisa pastikan itu adalah kemasan lama. Tetapi kenapa kemasannya berubah dari yang lama sekarang seperti ini? Ini dilakukan untuk terus klinik melakukan terobosan agar produknya bisa lebih terlihat menarik, atau mungkin melakukan inovasi-inovasi baru yang tujuannya juga mengarahkan yang lebih baik atau lebih keren gitu ya, atau lebih simple, dan juga ada alasan-alasan lain yang memang mengharuskan produk itu dirubah secara bentuk atau secara kemasan, namun dengan tekstur atau dengan bahan dasar itu yang sama. Nah, untuk yang baru teman-teman bisa lihat, ini dia yang Lightning Silky Soft Powder dari natural banget. Memang teksturnya biasa aku pakai ketika aku kerja seperti saat ini yang lagi kerja, dan kemudian ketika aku berada di luar ruangan. Ini adalah bentuknya, kita bisa buka ya. Ingat, ini ada di sampingnya seperti biasa untuk barcode dan juga nomor BPOM-nya. Kemudian di belakang ada komposisi dari bedak tabur ini sendiri. Dan kemudian tadi aku udah buka segelnya. Ini kalau baru beli itu dia masih bersegel. Langsung aja kita buka kotaknya karena aku udah buka segelnya. Jadi mari kita langsung buka untuk dalamnya. Nah, dalamnya ini seperti ini ya guys. Agak sedikit memang jomplang banget ya, agak sedikit jauh gitu bentuk yang pertama dengan yang terbaru ini. Nah, ini dia bentuk yang terbaru. Nih, bentuk terbaru ini dia kemasannya lebih kecil ya, nih dibandingkan dengan ini. Tetapi dengan jumlahnya, bedaknya padat banget, ini sama bedak taburnya. Nah, kemudian untuk dalamnya, ini cantik banget ya. Ini kayak sudah nyatu gitu dengan ini. Kalau ini masih stiker gitu. Ini masih stiker ya teman-teman, bisa lihat. Dan ini sudah tempel gini dia, langsung di kacanya. So far ini untuk bentuk sih menurut aku lebih simpel ya, kalau mau dimasukkan di tas kita ketika kita berada keluar ruangan harus membutuhkan banyak makeup. Ini menurut aku baik sih, bagus banget. Dan kemudian kalau dalam yang pertama ini udah habis ya.
spons yang pertama ya, itu tadi sudah ada yang bentuknya dari luar, dari stiker, kemudian tidak stiker, dan kemudian ini dari sponsnya. Kita lihat sponsnya yang lama dan juga yang baru. Yang baru sponsnya itu dia begini guys. Nih, lebih kecil. Ini udah aku pakai tadi. Nah, ini besar gitu. Nah, kalau untuk ini kan nggak ada jepitannya ya di depan. Ini bisa menggunakan yang ini. Jadi jari kita bisa pakai, kita masukin di sini. Nah, ini kayaknya lebih simpel aja sih kalau menurut aku. Jadi tinggal ditepuk-tepuk gitu kalau misalnya mau pakai. Nah, ini bisa ditepukkan jadi kayak lebih simpel gitu sih. Bisa di bawah sini, dan semua ataupun di leher gitu. Aromanya juga khas gitu ya. Terus kemudian perbedaan kedua selain dari spot ya, dari spons, dari spons, kita akan lihat perbedaan di nomor 3. Kalau tadi yang pertama dari kemasan, stiker, dan yang kedua dari spons, dan kemudian yang ketiga, tadi yang kedua spons ya. Yang ketiga itu dari bentuk dalamnya sini. Nah, bentuk dalamnya sini ini kalau ini berbuka gini ya. Nih, ini memang lebih safety gitu. Kalau dari video aku sebelumnya, aku juga ada nge-review terkait bedak tabur dengan video singkat. Nah, di video ini aku akan lebih dalam lagi untuk menyampaikannya dari video sebelumnya. Kalau dari ini, nih, ini bagusnya ditutup gini ya, karena dia ada penutupnya gini. Ini buat aku bagusnya memang karena bisa lebih safety. Jadi bedak ketika yang keluar dari dalam sini, nih, itu langsung taruh di sini kan, langsung kita taruhkan ke bawah, terus dia bisa tertutup gitu. Nih, bisa tertutup, dan ini bisa dipakai. Nah, oke, perbedaan yang ketiga, dia dari segi penutup pengamannya ini lebih aman, safety ini. Terus kalau misalnya yang ini kan misalnya baru nih, masih bersegel nih plastik, ini baru aku buka. Sekarang aku buka full ya. Oke. Nah, ini kalau untuk baru masih ada segel dalam bedaknya itu seperti ini. Oke, kita buang sudah karena udah dibuka. Nah, ini tuh tidak ada penutupnya, dia langsung ke spons ini. Nah, dari spons ini misalnya kita mau jatuhkan gini, nah itu dia nggak ada penutup untuk nutup itunya lagi, jadi langsung kita pakai gitu. Simpel aja sih, kalian mau cari pakainya, mau cari pakai begini, mau cara pakai gini, atau mau pakai yang lainnya bisa juga. Nah, untuk hal-hal seperti ini bagus untuk traveling ya. Nah, sudah, misalnya kalau sudah rata, cukup ditepuk-tepuk aja, nggak usah digeser, nggak usah digosok keras-keras gitu ya, karena dengan bahan yang tekstur lembut dan ringan, ini nggak membuat kalian iritasi kalau dengan cara yang tepuk-tepuk seperti ini. Nah, kalau sudah ditepuk-tepuk ini tadi, ya itu tadi ya kelebihannya. Kalau yang di pertama ini rasa aku juga lebih aman karena dia ditutup ya. Tapi yang kedua ini juga nggak cukup keren, nggak cukup kalah kerennya karena dia dengan bentuk kaca gini, seakan kayak kaca mika gitu ya. Kalau ini kan masih kayak plastik gitu. Nah, ini kelihatan memang seperti bedak-bedak mahal atau bedak-bedak high cost, tapi dengan harga yang cukup 100.000 aja sih. Menurut aku 100.000 dengan waktu kita menggunakan bedak ini lebih dari 2 bulan, 3 bulan, bahkan aku kemarin sampai 6 bulan, itu bikin kantong hemat ya. Kantong hemat dan budget juga lebih hemat untuk penggunaan ini. Nah, itu sih menurut aku dari teman-teman. Oh ya, dari jumlah segi banyaknya ini full banget ya guys. Ini full banget, ini kayak nggak ada space untuk karena saking banyaknya. Dia juga bisa dibuka dari sini ya, tapi ini nggak usah dibuka, nanti kalau dibuka berhamburan gitu. Ini juga seperti ini kan bisa dibuka ya. Nah, ini dia. Nah, jadi memang untuk size tempat, aku rekomendasi kalau untuk tempat sih pakai ini ya, karena dia lebih kecil dan lebih simple. Kalau ini dia lebih besar gitu, dan ini jadi karena ini udah habis, jadi aku sudah nggak nyimpannya lagi. Sebentar lagi akan aku buang ya, tapi dengan ini aku simpan, aku bisa bawa traveling. Nah, ini pastikan kotaknya di sini ada tulisan Lightening Silky Soft Powder Natural ya, karena dia memang kesannya natural, jadi memang ditulisnya di sini kemasannya natural.
Oke teman-teman, bisa disimpan lagi, tapi karena aku mau langsung pakai, jadi aku nggak simpan lagi, jadi kotak ini aku buang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memilih skincare itu yang sudah BPOM dan halal. Bahkan juga kita sudah jelas ya, dibuatnya di mana, misalnya buatnya di Indonesia, di Indonesia di kota mana gitu, kita harus tahu kotanya mana, misalnya kotanya di Jakarta atau di luar dari Jakarta, di Jakartanya di sebelah mana. Nah ini kan bisanya kita lihat dari alamat distribusi yang ada di kemasan gitu. Oke teman-teman, itu aja video aku untuk video review bedak baru dengan kemasan pot yang baru dari DRW Skincare Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang pengen aku membuat video selanjutnya, buat video review apa sih? Nah, ini bisa nulis komentar di bawah. Nanti aku akan usahakan bagaimana aku bisa membuat review sesuai dari permintaan kalian. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk video ini. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa, teman-teman.